bahas terkait berupa untuk bahas tentang begitu aplikasi kamu suka tahu apa sih pajak itu dari pajak itu seperti apa jadi langsung aja ke bagian jadi yang pertama saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu pajak apa itu pajak. Yang mana pajak ini eh, itu merupakan salah satu hak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Nah, pendahuluan. Jadi, pajak itu merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada negara. Jadi kita sebagai warga negara itu memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada negara. Gitu. Yang mana tujuan dari pajak ini itu untuk membangun pembangunan nasional seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik. Yang mana pajak ini itu mengikat yang artinya wajib dibayar sesuai dengan aturan. Jadi pajak ini memiliki aturan-aturannya gitu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, jadi suatu negara, warga suatu negara itu memiliki kewajiban untuk melakukan membayar pajak gitu. Tapi di Indonesia ini kita sebagai warga Indonesia kita diberi kewajiban untuk membayar pajak. Yang mana seharusnya pajak ini diberikan oleh kita melakukan pembayaran, kita akan melakukan benefitnya lagi gitu. Harusnya gitu. Tapi di luar negeri sana, di Arab, di Dubai, itu tidak ada pajak sama sekali. Jadi tergantung dari suatu negara. Tapi kalau di negara tercinta kita Indonesia ini, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, mengapa harus bayar pajak? Yang pertama, untuk mendukung pembangunan negara, lalu menggerakkan kegiatan pemerintah dan layanan publik, menjaga stabilitas ekonomi nasional, lalu pajak itu merupakan gotong royong finansial. Jadi, beberapa alasan yang kita kenapa harus bayar pajak itu untuk membangun pembangunan negara, itu seperti jalan tol, seperti hal-hal yang lain, itu semuanya dibangun oleh pajak-pajak kita. Gitu. Jadi uang-uang kita itu dikembalikan lagi untuk negara gitu. Dan juga menggerakkan kegiatan pemerintah dan layanan publik seperti eh, pemerintahan sekarang itu seperti DPR, ya DPW ataupun gubernur itu semuanya dibayar oleh kita sebagai masyarakat karena mereka itu harusnya ya harusnya itu bergerak ya mengatur ekonomi dari suatu daerah seperti gubernur dan lainnya itu tujuannya ya supaya bisa mengatur suatu daerah tersebut agar baik. Nah, dengan seperti itu mereka itu seperti gubernur dan lainnya itu dapat duit itu dari kita dan kita selalu membayar pajak. Nah, itu merupakan salah satu uh, mengapa kita perlu membayar pajak. Lalu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kita perlu juga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional gitu. Lalu pajak merupakan gotong royong finansial. Jadi dari kita untuk kita lagi gitu. Lalu jenis-jenis pajak itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pembangunan, pajak kendaraan, pajak ya yang lainnya. Itu banyak sekali pajak-pajak di Indonesia. Bahkan ada gitu pajak-pajak yang memang seharusnya tidak diperlukan tapi nggak masuk akal gitu, malah diperlukan oleh ditambah-tambahkan oleh mereka. Gitu. Ada saja gitu. Lalu masalah umum pembayaran pajak itu sebelum ada aplikasi itu harus proses secara manual, offline, jadi harus ketemu gitu, harus ke tempat pembayaran pajak, dan harus datang ke kantor pajak atau bank, lalu antrian yang panjang, wajib pajak sering bingung cara hitung dan bayar, lalu resiko salah pengisian ketika manual. Jadi kalau sebenarnya kita menjelaskan terkait pajak dan masalah umum yang sebelum ada aplikasi pembayaran pajak itu banyak sekali masalah-masalah yang memang sangat krusial gitu, entah dari prosesnya, entah dari antrian yang panjang, resikonya yang begitu tinggi. Nah, mengapa adanya aplikasi pajak yaitu untuk memudahkan semua hal itu. Nah, oleh sebab itu adalah sistem pembayaran pajak digital. Yang mana sistem pembayaran digital itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Meminimalkan kesalahan lebih cepat dan aman. Tidak perlu datang ke kantor pajak, lalu mendukung transparansi pelaporan. Jadi semuanya itu sekarang dikelola oleh pajak digital. Kenapa? Agar lebih mudah. Tidak perlu datang awal, antriannya panjang, lebih cepat, dan
meminimalisir hal-hal yang sebelumnya yang kita jelaskan tadi gitu. Makanya itu apa ya, adanya sistem pembayaran pajak digital seperti itu. Lalu apa itu aplikasi DJP? Nah, ini nih. Kita lanjut ke sekarang ke review aplikasi. Kalau sebelumnya kita terkait membahas tentang aplikasi pajak, kita akan membahas terkait aplikasi yang akan kita review, yaitu aplikasi DJP. DJP Online adalah platform resmi Kementerian Keuangan untuk lapor pajak, menghitung pajak, membuat kode billing, melakukan pembayaran, mengelola data wajib pajak. Nah, itu semuanya dikelola oleh DJP. Jadi pembayaran-pembayaran pajak kita itu bisa dilaporkan melalui aplikasi ini. Gitu. Jadi kita tidak perlu datang-datang ke kantor ataupun datang-datang langsung ke bank untuk membayar pajak. Jadi dengan aplikasi DJP ini merupakan salah satu solusi eh, pembayaran pajak yang apa ya, yang masih ketinggalan zaman, yang masih harus datang ke kantor ataupun ke bank gitu. Dengan DJP ini itu lebih mudah karena kita tinggal menggunakan gadget kita, handphone ataupun laptop, pembayaran pajak itu bisa diselesaikan dengan mudah. Seperti itu. Lalu kelebihan dan kekurangan aplikasi DJP. Jadi kelebihannya yaitu user friendly dan mudah digunakan, lalu semua layanan pajak terpusat, lalu aman dengan sistem enkripsi, tidak perlu ke kantor pajak, menghemat waktu dan biaya, lalu cepat dalam pembuatan kode billing dan pelaporan. Jadi semuanya itu dilakukan secara online gitu, secara mudah, karena perlu kita datang ke tempat. Jadi semuanya bisa diakses, kita bisa melaporkan pembayaran pajak kita melalui handphone kita. Gitu. Jadi itu merupakan salah satu kemudahan gitu di dalam menggunakan aplikasi pajak. Seperti itu. Tapi ada kekurangannya teman-teman, yaitu kadang server down saat peak time, awal atau akhir bulan, UI UX yang kurang modern gitu, yang kurang fresh, yang terbanding-banding dengan aplikasi fintech lainnya, yang membutuhkan koneksi internet yang stabil, lalu halaman tertentu agak membingungkan untuk pemula. Jadi betul-betul aplikasi DJP ini sangat-sangat agak rumit gitu, kalau misalnya kita tidak betul-betul memahaminya. Jadi kesimpulannya, ya, pajak itu merupakan kewajiban untuk kita, untuk pembangunan negara dan lainnya. Lalu DJP online itu merupakan salah satu solusi modern untuk pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Itu cepat, praktis, aman, dan efisien. Lalu aplikasi ini juga sangat membantu wajib pajak dari berbagai kalangan. Nah, kurang lebih terkait pajak, deskripsi, dan lainnya itu sudah saya jelaskan. Ini langsung saja kita akan sedikit review aplikasi pajak. Ya, kalau kita sekarang menggunakan web untuk mereview aplikasi pajak berupa DJP. Untuk itu kita langsung saja cekidot. Oke, di sini kita oke. Oke, kita sini akan mereview salah satu aplikasi DJP yang mana ini merupakan salah satu aplikasi pembayaran pajak yang biasa kita gunakan gitu untuk melakukan pembayaran pajak gitu teman-teman. Sebentar. Oke, oke kita sini akan sedikit membahas terkait salah satu aplikasi pembayaran pajak yang biasa kita gunakan. Ini salah satu aplikasi yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, banyak sekali detail-detail. Ini mungkin yang pertama ada peraturan yang di sini akan membahas terkait peraturan perpajakan. Itu ada nilai kers, ada keputusan Menteri Keuangan, ada keputusan Menteri Keuangan, lalu ada peraturan Dirjen, lalu ada informasi pajak gitu, artikel berita. Jadi semuanya itu lengkap. Bisa kita cek pengumuman ya. Bisa kita cek pengumuman dari aplikasi DJP ini. Ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Terkait pengumuman yang dipublish pada tanggal 21 November gitu. Ini merupakan salah satu ya DJP melakukan pemeliharaan ya, pokoknya ini berita-berita terkait DJP. Namanya DJP ini berkolaborasi dengan Cortex gitu. Nah, ini berbeda dengan Cortex gitu. Bentar. Ini memang agak sedikit lama ya guys ya, karena mungkin dari ibu saya sendiri memang agak sedikit lama gitu ya, agak sedikit lama. Jadi mohon dimaklumi. Nah, di sini kita bisa lihat terkait misalnya kita ingin melakukan konsultan pajak. Bentar, ini emang agak sedikit, jadinya agak sedikit lama ya guys ya. Mungkin kita tunggu aja ya gitu, jangan usah ragu-ragu gitu, jangan usah ragu-ragu lagi. Ya tunggu aja sebentar ya teman-teman. Nah, di sini ada apa namanya, konsultan pajak ya, ada teguran hak konsultan, lalu ada sistem konsultan pajak, izin paket konsultan, syarat menjadi konsultan pajak, ya misalnya
dari teman-teman pengen menjadi konsultan pajak di sini ada deskripsinya gitu. Bagaimana menjadi syarat menjadi konsultan pajak gitu. Terus ada secara umumnya. Nah ini bukan salah satu gitu. Ini kita back lagi gitu kan ke bagian beranda. Lalu kita cek lagi, teman-teman. eh kita akan melihat, aduh, agak lama ya. Nah, layanan wajib pajak kita cek. Nah, di sini itu di layanan wajib pajak di pada pertemuan ini kita mempelajari maksud seluruh layanan perpajakan yang disilakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, di sini kita akan bisa melihat memilih jenis layanannya. Ada registrasi, pelaporan SPT, dan PPN, lalu ada pembayaran pajak mulai 2025 atau tahun pajak 2024 dan sebelumnya. Layanan, lalu ada layanan perpajakan IKN, ya, di luar negeri, soalnya barang khusus di PPS, pembebasan bertan rumah umum, perpanjangan surat pemberitahuan, berlaku konfirmasi dan lain. Cara kita contohkan, nah, registrasi. Jadi terkait ada 4 kategori untuk layanan digital DPD registrasi yang mana memerlukan NPWP, pengukuhan kena pajak PKP, pendaftaran objek pajak bumi dan pembangunan, perubahan data dan status wajib pajak, lalu serta pengawasan atau pencabutan status. Lalu pelajari setelah pelajari syarat persyaratan alur dan modul terkait registrasinya. Nah, untuk definisinya bisa kita lihat di next web ya. Ada pelaporan SPT yang meliputi antara pembuatan SPT bukti potong, SPT massa, dan lainnya. Bisa langsung dicek ya teman-teman. Ada pembayaran pajak yang meliputi pembuatan kode billing, pemindahan bukuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, imbalan bunga, DTP, dan lain-lain. Kita cek juga terkait pelaporan SPT-nya di next step gitu ya. Cari teman-teman. Sini juga bisa kita lihat gambaran. Lalu ini juga cek. Lalu ada layanan administrasinya juga. Itu masih belum berada dan lain-lainnya pokoknya bisa langsung kita cek nanti di web ini ya. Nah ini kita akan sedikit melihat terkait registrasi di, di rektorat. Nah, nah, ini kita bisa lihat ya registrasinya itu memerlukan apa aja ya. Di sini wajib apa namanya sampaikan wilayah terima meliputi tempat tinggal perkeluaran atau kualitas keterjalanan. Di sini bisa memiliki kategori pelayanan registrasi yaitu pendaftaran objek pajak bumi, akun wajib pajak, kode notarisasi, perubahan data dan status wajib pajak, penghapusan atau pencabutan wajib pajak. Tuh. Ini juga bisa pendaftaran wajib pajak untuk orang pribadi ataupun wajib badan, wajib pajak instansi pemerintah ataupun melakukan pihak lain tadi. Oke, karena di sini agak terlalu lama ya teman-teman. Kita langsung cek bagian lainnya aja ya. Kita langsung cek bagian ini ya, lapor pajak bagian agenda rutin, salah satu di sini ya. Ini langsung muncul gitu terkait pelaporan pajak. Nah, lalu ada pembayaran ya, pembayaran sama seperti tadi ataupun layanan digital sama ya. Nah, kurang lebih teman-teman bisa langsung cek sendiri ya gitu. Terus juga ada nah laporan SPT ya, SPT masa BPN, ada badannya seperti apa, itu semuanya bisa dilihat di sini gitu. Kita langsung dicek aja gitu. Nah, kita balik lagi ke menu beranda utama. Nah, ini jenis layanan bisa ini teman-teman. Adapun pelaporan SPT, pembayaran pajak, misalnya pembayaran pajak mulai 2025. Nah, di sini. Nah, ini merupakan salah satu konteks, merupakan salah satu aplikasi yang biasa yang kita perlu gunakan gitu untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, karena ini DJP ini portal layanannya doang. Nah, untuk pembayarannya semuanya melalui Cortex. Nah, kita lanjutkan Cortexnya.
Nah, ini ketika teman-teman ingin masuk ke aplikasi Cortex, teman-teman harus punya NPWP terlebih dahulu gitu. Karena apa ya? Karena dari teman-teman itu berarti ketika sudah menerima NPWP itu berarti nomor wajib membayar, nomor pajak wajib, oh nomor pembayaran wajib pajak. Jadi teman-teman kita ingin apa ya? Ingin kerja itu biasanya perlu namanya NPWP terlebih dahulu. Nah, maka oleh sebab itu Cortex ini bisa diakses terkait pembayaran seperti apa itu dari teman-teman ketika teman-teman udah punya ataupun udah punya NPWP, kartu NPWP. Nah, itu paling penting teman-teman. Kita cek lagi ke beranda, ya, beranda. Bentar ya teman-teman. Untuk tugas fungsi dan pejabat memiliki survei yang enggak ada. Nah, untuk ini juga ada reformasi perpajakan di DJT terkait detail-detail reformasi untuk DJT ini layanan seperti apa. Seperti peran inisiatif terkait dengan reformasi yang ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Sudah cocok pada bagian belajar pajak. Nah ini merupakan salah satu aplikasi apa ya, salah satu website terkait di sini kita bisa belajar pajak juga gitu. Nggak hanya kita dikasih saran untuk melakukan pembayaran pajak, tapi juga kita dapat apa ya, portal untuk kita bisa melakukan belajar pajak, inklusi ada pajak, relawan pajak, ruang belajar, penjelasan edukasi, kunjung perpustakaan, bisnis, bisnis, desk, service, dan belanja. Banyak, misalnya kita coba masuk untuk di ruang digital learning, ini pokoknya salah satu fitur yang ada di layanan BJP ini, kita sebagai orang awam itu bisa belajar di sini gitu. Nah, cuma hanya sekedar membayar. Ini kalau teman-teman yang udah punya suatu hal yang wajib dipajakan, yang harus dipajakan gitu, teman-teman bisa langsung apa yang membayarnya, ataupun kalau belum bisa tahu cara bayarnya bisa langsung cek terlebih dahulu gitu. Nah, agak sedikit lama ya guys ya, kita langsung belajar karena ini agak sedikit lama, jadi kita skip terlebih dahulu. Dan ke bagian yang lainnya terkait fitur yang ada di informasi apa ya di layanan ini, kita langsung bagian uh, cek bagian informasi publik layanan digital ya. Nah, di sini ya ada beberapa fitur ya, Dokterat Indonesia memberikan kemudahan melalui legislasi melalui informasi korteks, kalkulator pajak, saluran pengaduan, lalu juga ada kunjung pajak, kurs pajak, layanan informasi publik. Sekarang kita cek ini apa namanya kalkulator pajak. Nah, ini yang kita bisa cek adanya kode pajaknya berapa, pegawai tetap, tidak ada berapa penghasilan besar. Nah, ini pokoknya merupakan salah satu kalkulator pajak. Jadi kita misalnya ini membayar pajak ya, itu kita bisa langsung cek di sini gitu. Untuk kalkulatornya gitu. Lagi gitu tuh. Ataupun saluran pengaduan di sini jadi cek sebelahnya agak sedikit lama ya teman-teman. Ini dari langsung cek terkait saluran pengaduannya. Aduh, lama sekali. Kalau teman aplikasi penjualan pajak, nah di sini kita akan melihat terkait saluran pengaduan pajak. Jadi pengaduan terkait ada keluh kesah itu bisa langsung dieksekusi ataupun ditanyakan aspirasinya melalui layanan pengaduan. Ini bagi teman-teman yang mungkin merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak dan ataupun bingung gitu ingin melakukan pembayaran pajak, nah itu bisa langsung masuk ke daerah pengaduan ini. Jadi semuanya bisa diadukan dan juga bisa ditanya gitu kalau memang teman-teman nggak tahu. Lalu ada kunjung pajak juga berupa kunjung WP. Nah, aplikasi kunjung WP. Kita akan langsung tahu gitu bagaimana uh,
dari fitur-fitur yang ada gitu. Karena memang betul-betul sangat banyak ya teman-teman. Wah, memang agak lama ya guys ya. Sabar sedikit, kita akan sedikit menunggu apa sudah jadi biar tidak terlalu terbebani webnya. Mungkin kita akan sedikit, wah ini saya tidak bisa. Jadi memang agak sedikit lama ya teman-teman. Kita buat langsung aja, langsung cek satu-satu gitu informasi lain publik, informasi konteks DJP-nya. Ini error mungkin dikarenakan. Nah, ini terkait kurs pajak ya. Pajak dolar berapa, perubahannya, dolar Kanada, semuanya ada. Adapun ada tarif bunga, itu bisa dicek di sini ya. KMK tarif bunga itu apa, nanti bisa teman-teman langsung cek terkait definisinya gitu. Investor relation unit, ada strategi pembiayaan dan asuransi resikonya, gitu. Strategi PARB-nya, itu semuanya bisa langsung teman-teman cek gitu di aplikasinya. Aplikasinya betul-betul sangat lengkap. Jadi mungkin saya sedikit membahas terkait aplikasi kunjungan web ini untuk yang kalinya, karena ini memang sudah mungkin sudah saya jelaskan terkait definisi dan juga salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk membayar pajak yaitu DJP ini gitu. Pokoknya teman-teman bisa langsung apa namanya, bisa langsung cek ataupun bisa langsung melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor pajaknya dengan menggunakan aplikasi DJP ataupun Cortex. Nah, itu nanti teman-teman bisa mendapatkannya di HP ataupun di handphone ataupun di gadget ataupun di laptop masing-masing teman-teman gitu. Jadi teman-teman, karena kita sebagai warga Indonesia, mungkin karena aplikasi kunjungan web ini lama, mungkin kita tutup ya untuk terkait penjelasan saya terkait aplikasi DJP ini. Mungkin bagi teman-teman yang pengen langsung kepo bagaimana cara melakukan bayar pajak, itu langsung aja teman-teman bisa langsung mengunjungi web ini dan juga mengakses semuanya, lalu mengecek satu-satu terkait aplikasi pajak. Ada banyak